WOP mengenai water flood and water injection performance analysis. Oke, kita masuk. Sebenarnya untuk water flood ada banyak sekali surveillance dan analisis teknik yang bisa kita gunakan. Dan range-nya itu cukup sangat beragam, mulai dari well testing, logging, mapping, berbagai macam plotting, sampling langsung juga ada, dan juga modeling. Well testing misalnya seperti yang dapat teman-teman lihat di sini, ada fall-off test, inference, PBU, dan lain sebagainya. Logging, kita bisa lakukan saturation logging, production logging, CBL, VDL juga untuk memastikan integritas dari sumur. Mapping, kita bisa berkreasi dengan banyak bentuk map, bubble map, pressure map, water cut, saturation, dan lain sebagainya. Plotting tentu saja teman-teman, decline curve analysis, VRR, Chan plot, Hull plot yang tadi sudah kita pelajari bersama gitu ya. Itu ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Sampling, misalnya kita lakukan tracer injection, kita ukur salinity, dan juga modeling, bisa dilakukan dynamic simulation, CRM atau material balance. Ada banyak sekali analisis yang bisa kita lakukan dalam water flood atau water injection ini. Tapi kalau kita coba cari, kita ekstrak pilar-pilar utamanya atau KPI-nya gitu ya, Key Performance Indicator, at least ada 4 yang utama yang menentukan performa dari water flood. Yang pertama adalah production performance dari sumur-sumur produser yang di water flood, yang kita lakukan water flood. Kemudian juga injectivity tentu saja gitu ya. Injectivity dari injektor sangat menentukan performa dari water flood atau water injection operation yang kita lakukan. Berikutnya juga ada sweep efisiensi. Untuk kita mengetahui displacement efisiensinya, areal sweep efisiensi, dan vertical sweep efisiensinya sudah seperti apa kita menyapu reservoir tersebut. Dan juga yang sangat penting untuk kita ketahui adalah interwell connectivity antara produser dengan injektor atau sebaliknya. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan mencoba merecap atau mereview beberapa surveillance analysis teknik untuk masing-masing pilar ini. Yang pertama adalah production performance, dan tentu saja kita buka dengan plot yang paling terkenal, yaitu decline curve analysis atau rate versus time plot. Ini merupakan analisis yang mungkin paling sering kita lakukan sebagai engineer gitu ya, karena dia simple gitu ya, dan juga dia cukup populer di mana-mana software ada gitu ya. Tapi teman-teman, kita perlu tahu bahwa metode ini punya disadvantage. Yang pertama, cukup signifikan ya, disadvantage yang cukup signifikan adalah metode ini tuh tidak meng-honor relative permeability effect. Sementara untuk water flood dan water injection, relative permeability itu merupakan governing faktor yang sangat menentukan gitu ya. Bukan cuma pressure, tapi ada juga relative permeability effect, dan unfortunately di CA ini tidak meng-honor tersebut. Gitu. Dan juga variable injection rate, changing well count, dan efek layering atau stratification itu membuat tradisional DCA itu unreliable. Nah, dari seorang ahli water flood, Bapak William Kopp, dia menyatakan bahwa DCA ini flow rate versus time ini should be used dengan caution ya, dengan sangat hati-hati. Sebaiknya ini tidak dijadikan satu-satunya forecasting method untuk sumur-sumur yang kita water flood. Nah, tentu saja ada banyak variasi untuk production forecasting method. Ada juga rate versus kumulatif. Ini juga sama simpelnya. Yang penting kita cari tren yang linear, kita bisa lakukan ekstrapolasi pada tren yang linear untuk mendapatkan EUR, reserve, dan lain sebagainya. Tapi Bapak William Kopp juga menyampaikan bahwa Q versus NP plot ini harus kita gunakan dengan caution, dengan hati-hati gitu ya. Tidak sebaiknya kita rely so much kepada metode ini. Nah, metode yang sebenarnya disampaikan atau dinyatakan sebagai metode terbaik untuk production forecasting pada lapangan yang di water injection atau water flood itu adalah WOR versus cumulative oil production plot. Nah, ini cukup gampang ya. Yang penting kita lakukan plotting WOR di sumbu vertikal semi-log versus cumulative oil production. Nah, secara plotting seperti ini, tapi behind plotting ini ada teoretiknya gitu ya, dan teoretiknya itu dapat teman-teman lihat di sini. Jadi kalau kita plot semi-log ya, antara WOR versus kumulatif, itu di dalamnya itu sudah ada unsur relative permeability gitu ya. Ada viscosity, oil dan water, dan juga ada relative permeability effect yang diwakili oleh konstanta A dan B.
gitu ya, dan itu diambil dari sini. Gitu. Jadi, sebentar. Ya, jadi, kalau kita coba lihat, korelasi antara KRO per KRW, itu kita bisa mendapatkan tren seperti ini, dan itu membuat metode WOR versus cumulative plot ini lebih meng-honor relative permeability effect and therefore bisa jadi forecasting method yang paling bagus. Cuman kita perlu ketahui bahwa metode ini cocok untuk kita gunakan ketika kita sudah bisa achieve linear behavior, dan itu baru kita dapatkan kalau WOR-nya itu 2 atau 5 barel per barel gitu ya, water per oil. Dan ini lebih cocok kita gunakan kalau water flood kita sudah cukup mature, water cut sudah 50% ke atas, seperti itu. Nah, metode ini bisa kita lakukan di level sumuran, pattern, atau sektor, atau seluruh field. Dan di sini relative permeability effect di honor, dan probably the best method for production forecasting in water flood. Mungkin salah satu tips and trick yang bisa kita lakukan ya, supaya kita punya mata yang lebih banyak untuk production forecasting, kita bisa ngeplot Q versus NP dengan WOR versus NP at the same graph, supaya kita bisa mengetahui estimasi kira-kira UR kita atau reserve kita sisa berapa gitu ya. Dengan catatan, kita tentu saja perlu target water cut yang kita achieve gitu ya. Misalnya 95%, 97 atau mungkin sampai 99% itu yang kita pakai untuk perhitungan reserve kita.